Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan menjabarkan cara untuk melakukan pembelian atau penerimaan barang dari order yang pernah kita lakukan dengan cara klik menu pembelian, klik nota pembelian. Untuk menambah data, kita klik baru atau tekan tombol F2. Di baris supplier, isikan supplier yang akan kita operasikan dengan cara ketik sebagian nama atau klik tombol dropdown di samping kanannya, misalkan sebagai nama ada huruf A, enter. Kemudian untuk petugas, isikan petugas yang bertanggung jawab terhadap transaksi ini dengan cara ketik sebagian nama atau klik tombol yang ada di sampingnya. Misalkan saya pilih admin. Kemudian lokasi penerima gudang dari barang yang akan masuk ini, mau ditambahkan stoknya kemana. Misalkan kita tambahkan ke gudang utama. Untuk baris nota asli ini kita bisa isikan nota asli dari pembelian kita. Kalau mau diisikan kita isikan, kalau enggak ya biarkan aja. Catatan juga sama, kalau ada catatan mengenai transaksi ini kita kasih, kalau enggak kita biarkan. Kemudian untuk termin di sini, seandainya transaksi kita nanti hutang atau non tunai atau masih ada sisa, nanti hutang kita itu jatuh temponya berapa hari. Jadi kita kasih termin berapa hari. Misalkan dikasih termin cuma hanya 25 hari. Nah, maka di sini nanti jangka waktunya 25 hari. Kemudian untuk memasukkan barang-barang yang kita terima ada dua macam. Jadi transaksi ini tuh digunakan untuk menyelesaikan order yang pernah kita lakukan apa tidak. Kalau untuk misalkan order ini kita biarkan, jadi di invoice ini tidak kita centang. Tetapi kalau kita ingin melakukan pembelian secara langsung atau tanpa order, kita centang. Misalkan kita gunakan yang dengan order. Nih, selanjutnya kita masukkan barang-barang yang akan kita terima dengan cara klik tombol plus di kiri bawah atau tekan tombol F1. Di sini akan diberikan daftar barang yang pernah kita order. Nah, di sini yang mau kita terima yang mana? Oh, misalkan yang ini. Jadi di sini kita pernah order 10 dan sisa 5. Jadi pernah dikirim 5. Oke. Kemudian ada kolom catatan, isikan mengenai catatan. Kalau ada, kalau enggak kita lebarkan. Jadi di sini di dalam kolom quantity sisa masih ada 5 roll dan masih ada 55 jar. Nah, misalkan di sini kita terima semua apa enggak, ternyata di dalam pengiriman baru dikirim sebagian lagi. Misalkan dikirim 2 roll. Ya udah kita isikan 2. Jumlah jarnya berapa? Ketikkan sesuai fisik aslinya. Jadi misalkan ini yang kita terima total jatnya yang tertera adalah ya 210 misalkan, ya kita ketik 210 ya. Kemudian untuk harga kita ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan yang pernah kita order. Tapi kalau misalkan ada perubahan kita ketik langsung. Misalkan kita sesuai apa adanya dengan harga 500.000 per roll. Cuma kita tanyakan harga ini sudah include PPN belum? Kalau sudah include PPN, jadi kalau kita lihat totalnya di sini ya, itu masih 1 juta. Jadi kalau misalkan harganya ini include PPN, ya kita centang in-nya. Nah, di sini. Jadi seolah harga diturunkan tapi sebenarnya enggak. Kita lihat di sini masih 1 juta, cuma PPN otomatis. Kalau misalkan harga ini tidak include PPN, ya kita buang. Berarti ini tidak include. Kemudian di sini di nota ini kita dikasih diskon enggak? Kalau kita dikasih diskon, kita ketikkan diskonnya, kalau enggak kita buang. Selanjutnya, di nota ini kita kena PPN enggak? Karena tadi kan tidak include. Berarti di sini kena PPN apa enggak? Misalkan kita dikenakan PPN, ya kita centang. Maka netonya kita akan bertambah PPN. Kemudian untuk biaya ini, kalau ada biaya mengenai transaksi ini kita isikan, kalau enggak kita biarkan. Untuk baris uang muka, jadi kita pernah melakukan penitipan uang enggak? Atau uang muka?
kalau kita pernah melakukan penitipan, maka bisa kita alokasikan ke pembayaran ini dengan cara klik tombol plus di samping kanan ini. Klik. Di sini kita masih ada uang muka sebesar 500.000. Misalkan uang muka ini yang 500.000 mau dipakai semua apa enggak? Misalkan kita klik semua. Nah, di sini. Ini berarti kalau kita seperti ini, nanti uang muka dipakai semua. Kalau dipakai sebagian, misalkan cuma dipakai 100.000. Misalkan ini, maka di sini masih ada sisa 400 yang bisa kita gunakan nanti berikutnya. Misalkan kita gunakan sebagian 100. Lalu di sini ada pembayaran secara cash enggak? Misalkan kita ada pembayaran secara cash, misalkan 500.000. Nah, 500.000 ini kita bayarkan pakai transfer atau cash tunai. Kalau pakai transfer kita pilih rekening bank pentransfernya. Kalau cash kita pilih yang rekening kas. Nah, di sini berarti transaksi kita masih ada kekurangan sebesar 500.000. Kalau sudah dirasa cukup dan benar semua datanya, kita simpan dengan klik tombol simpan atau F10. Berikutnya bisa kita cetak bukti notanya, klik tombol cetak. Nah, di sini mau kita cetak ke layar, ke printer, mau diekspor maupun mau didesain ulang untuk cetakannya, misalkan ke layar. Ini bentuk nota pembelian yang kita cetak. Demikian cara untuk melakukan pembelian atau penerimaan barang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir di channel kami. Semoga diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.